Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Gani dari kelas MB 4704 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan titik indifferent dan grafik EBIT EPS. Oke, yang pertama kita akan mencari alternatif A, yang dimana kita tulis pendapatannya. Pendapatannya kita ngambil dari mana ya? Dari sini. Tulis 8 juta dolar. Dibagi 20. Kenapa 20? Karena kita ngambil dari harga saham per lembarnya, yaitu 20 dolar. Oke, kita bagi sama dengan hasilnya adalah 4. Case-nya adalah 400.000. Untuk yang alternatif B-nya adalah rumusnya kita ngambil. Oke, yang selanjutnya ada alternatif B. Alternatif B ini adalah rumusnya adalah obligasi ditambah ekuitas. Kita pertama-tama mencari obligasinya terlebih dahulu. Obligasinya ini adalah sebesar 6 juta US dollar. Dikali, bunganya di sini ya, 12%. Kenapa 12%? Karena kita ngambil dari ini, tingkat bunga yang sudah ada dari soal tersebut. Kita jumlahkan. Hasilnya sama dengan 720.000. Lalu untuk kita mengetahui selanjutnya adalah harga sahamnya 2 juta. Dibagi 20 sama dengan 100.000 lembar. Oke, yang selanjutnya ada mencari langkah titik indifferent-nya dengan rumusnya adalah EPS EBIT Nah, untuk rumus EPS adalah EBIT dikurangi bunga dibagi jumlah saham dikali kurung buka 1 dikurangi pajak. Kita masukin untuk jumlah sahamnya 100.000 kali 0,7 terus sama dengan EBIT kurangin 700 dibagi untuk selanjutnya adalah EBIT dikurangi 720. Kenapa 720? Karena kita ngambil dari sini. Dan dibagi 100.000 adalah karena 100.000 lembar dari sini. Jadi hasilnya, oke, kenapa di sini EBIT dikurangi 720.000? Karena di atasnya adalah rumus awal adalah bunga. Jadi dimasukin aja, berarti hasil bunganya adalah ini. Jadi EBIT dikurangi 720.000 dibagi
jumlah saham. Nah, ini jumlah sahamnya adalah 100.000 lembar dikali 0,7. Lalu kita coret 0,7-nya. Karena tempatnya tidak muat, jadi dikebawahkan saja karena ini sebenarnya masih nyambung dari ini ke yang sini. Jadi kita coret aja 0,7 sama 0,7-nya. Lalu hasilnya Oke, di sini adalah berikut rumus dari alternatif 1 dan alternatif 2. Oke, di sini kita langsung input aja dari data yang sudah ada di soal. Kita input, lalu kita kali silang dan kita bagi, hasilnya adalah 960.000. Oke, selanjutnya kita akan mencari EPS 2-nya. Rumusnya adalah EPS sama dengan X dikurangin 720.000 dikali 0,7 dikali 0,7 dibagi 100.000. Kita kan di sini kan ingin mencari X-nya. Maka adalah X-nya di sini sudah ada 720.000, jadi kita masukkan 720.000 dikurangi 720.000, hasilnya adalah 0, maupun itu dikali 0,7 ataupun dibagi 100.000, hasilnya adalah tetap 0. Lalu kita tulis di sini. Nah, untuk mencari EPS satunya adalah di sini X dibagi 400.000 dikali 0,7 sama dengan adalah X-nya 720.000 dibagi 400.000 dikali 0,7 sama dengan 1,20. Kita masukkan di sini. Lalu untuk EBIT-nya adalah sudah jelas ya di sini, yaitu 720.000. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan mencari grafik EBIT atau EPS. Yang pertama, kita di sini sudah mengetahui hasil 720.000 dari video sebelumnya dan 960.000 ini dari sini. Dan untuk yang 1.200.000 ini sebenarnya bebas. Cuma yang penting di atas 960.000. Cuma di sini saya memilih 1.200.000. Nah, untuk EPS satunya hasilnya adalah rumusnya 1.200.000 dibagi 400 dikali 0,7 sama dengan hasilnya untuk EPS 1 adalah 2,10. Dan untuk yang EPS 2 nya adalah 1.200.000 dikurangi 720 dibagi 100 dikali 0,7, maka hasilnya adalah 3,36. Oke, setelah kita mengetahui EBIT, EPS 1 dan EPS 2 nya, maka di sini kita akan membuat grafik ya seperti ini. Jikalau perusahaan ingin melebihi dari 960.000, maka ambillah alternatif 2. Penjelasan saya, nanti ketemu lagi di soal ketiga. Dadah. Oke, yang selanjutnya nomor 3. Nah, nomor 3 di sini kita mengetahui dana yang dibutuhkannya adalah sebesar 75.000. Untuk waktunya adalah 3 tahun, untuk bunganya adalah sebesar 10%, untuk pajaknya adalah 35%, dan untuk service value-nya adalah 0. Nah, di sini rumus loannya sama dengan PMT kurung buka 1 dikurangi kurung buka 1 ditambah 0,1 dipangkatkan minus 3 dibagi 0,1. Lalu 70 untuk loannya adalah 75.000 sama dengan PMT kurung buka 2,4868 lalu sama dengan 75.000 sama dengan 2,4868 PMT. Kenapa PMT-nya di sini? Karena nanti kita akan
membagi si 75.000 dengan 2,486. Jadi PMT-nya kita ke kirikan dulu, lalu di sini di bawahnya adalah PMT-nya kita pindahkan di sini agar 75.000 ini dibagi 2,4868, hasilnya adalah 30.159,2408. Nah, di sini adalah untuk ini adalah end of year 0 sampai 3 untuk loan PMT-nya, interest, principal repayment, dan yang terakhir adalah remaining balance. Untuk di sini loan-nya adalah sekitar 30.159,2408. Untuk yang interestnya adalah ada di 7.500, dan ini adalah hasil dari interest untuk loan PMT-nya, dan ini untuk interestnya hasilnya segini, dan untuk principal repayment-nya adalah hasil segini, dan untuk remaining balance-nya adalah di sekitaran 75.052.340,7592, dan yang terakhir adalah di 27.415,5943. Nah, lalu kita di sini depresiasinya adalah 75.000 dibagi 3 sama dengan hasilnya adalah 25.000. Kenapa 3? Karena waktunya adalah 3 tahun. Jadi untuk after tax cost of debt-nya adalah 10% di kurung buka 1 min 35% kurung tutup. Hasilnya adalah 0,065, kita ubah ke persen jadi 6,5%. Nah, untuk yang selanjutnya adalah di tabel berikut. Nah, untuk end of year-nya adalah di sampai 3 ya, 3 tahun karena. Terus untuk loan PMT-nya adalah di sekitaran 30.159,2408. Lalu untuk interestnya ada di 7.500, 5.324,0759, dan ada di 2.741,5594. Untuk di depresiasinya ada di 25.000, dan untuk tax of shield-nya ada di 11.375, 10.681,9266, 9.709,5458. Untuk PVIF-nya dengan persenan 6,5% ada di 0,9397, 0,8816, dan 0,8278. Nah, untuk PV of COF-nya adalah di 17.651.511, dan untuk yang di tahun keduanya ada di 17.259,3602, dan yang di tahun ketiganya 16.928,2575. Lalu kita jumlah dan hasilnya adalah 51.839,1688. Jadi untuk list PMT-nya ada di $27.000. Yang pertama ada end of year-nya 1 sampai 3 tahun. Untuk loan PMT-nya ada di sekitar 27.000. Untuk tax shield-nya ada di 10.800. Untuk COF after tax-nya ada di 16.200. PVIF-nya ada di 2,485, dan untuk PV of COF-nya ada di 42.905,7. Nah, jadi untuk ininya adalah alternatif pembiayaan yang terbaik adalah leasing karena memiliki total PV of COF lebih kecil daripada loan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.